Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita masih dapat untuk berbagi ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallam. Beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang kutipan catatan kaki yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saidil dengan NIM 242020 3870 2020 09, Prodi Jurnalistik Islam YAIN Parepare. Adapun 3 latar belakang, yaitu pertama, karya ilmiah membutuhkan kejelasan sumber agar valid dan etis. Yang kedua, kutipan dan catatan kaki memperkuat argumen dan mencegah plagiarisme. Yang ketiga, pengetahuan teknis ini penting bagi penulis akademik. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa itu kutipan dan catatan kaki? Yang kedua, bagaimana cara melakukan pengutipan? Yang ketiga, bagaimana susunan dan format catatan kaki? Adapun tujuannya juga, yaitu pertama menjelaskan definisi dan fungsi kutipan dan catatan kaki. Yang kedua, memberikan contoh dan teknik penulisan yang tepat. Pengertian kutipan. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mengetahui sih apa itu kutipan. Nah, kutipan itu adalah pengambilan kalimat, pendapat, atau gagasan dari sumber lain, baik dari buku, artikel, jurnal, maupun media lainnya untuk dimasukkan ke dalam karya tulisan sendiri. Tujuan dari kutipan adalah untuk memperkuat argumen yang dikemukakan, menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber aslinya. Adapun 2 jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan teks atau pernyataan dari sumber asli tanpa mengubah kata-katanya sama sekali, baik dari segi struktur, kalimat, maupun ejaan. Kutipan ini biasanya digunakan untuk memperkuat argumen, memberikan bukti otentik, atau menegaskan pendapat penulis terdahulu. Nah, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pengambilan gagasan, pendapat, atau informasi dari sumber lain yang dituliskan kembali dengan kata-kata sendiri atau parafrase tanpa mengubah makna aslinya. Kutipan ini tetap harus menyebutkan sumber aslinya meskipun tidak ditulis secara kata demi kata. Nah, pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan tambahan atau informasi referensi yang ditempatkan di bagian bawah halaman pada karya tulis ilmiah. Adapun 3 fungsi catatan kaki. Yang pertama, menyediakan referensi sumber kutipan. Yang kedua, memberikan penjelasan tambahan yang tidak dimasukkan dalam isi teks agar tidak mengganggu alur tulisan. Yang terakhir, menunjukkan kredibilitas ilmiah dari tulisan karena menyertakan sumber yang sah. Nah, adapun teknik penulisan catatan kaki, yaitu penulisan catatan kaki harus mengikuti aturan ilmiah tertentu agar konsisten dan informatif. Adapun unsur penting dalam catatan kaki, nama penulis tanpa gelar akademik, judul karya yang dicetak miring atau tebal, data publikasi seperti tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit, nomor halaman yang dikutip. Contohnya, Ahmad Syafi'i, Ma'rif, Islam dan politik, dalam kurung Jakarta -2 LP3S, tahun 1999, halaman -45.
Penempatan catatan kaki diletakkan di bagian bawah halaman yang memuat kutipan tersebut, diberi nomor sesuai urutan kutipan dalam teks. Nah, adapun catatan kaki singkat yang pertama ibit halaman XX, artinya masih merujuk pada sumber yang sama seperti catatan sebelumnya, tetapi di halaman yang berbeda. Contohnya ibit titik koma halaman titik 58 titik. Yang kedua objek atau opus citatum atau opera citato, artinya mengacu pada sumber yang telah disebut sebelumnya, bukan langsung sebelumnya tetapi di halaman yang berbeda. Contohnya Abdullah, objek titik koma halaman titik 78. Yang ketiga locit atau loco citato, artinya merujuk kembali ke sumber yang telah disebut sebelumnya pada halaman yang sama. Contohnya Abdullah, titik titik. Yang keempat supra, artinya menunjukkan ke bagian atas teks atau catatan yang telah disebut sebelumnya. Penggunaannya biasanya digunakan dalam teks hukum atau referensi panjang. Nah, contohnya lihat Abdullah, supra, halaman titik 45 titik. Yang kelima infra, artinya mengacu pada bagian bawah teks atau bagian yang akan disebut nanti. Penggunaan, nah contohnya lihat pembahasan infra, bagian 3 titik. Nah, yang keenam CF atau contrast, artinya bandingkan dengan, digunakan untuk menunjukkan sumber lain yang berbeda namun relevan untuk dibandingkan. Contohnya CF Hasan, tahun 2004 titik halaman titik 112 titik. Yang kedelapan pasim, artinya di banyak tempat dalam sumber tersebut. Contohnya lihat Abdullah, pasim titik. Yang kesembilan extract, artinya dan halaman-halaman berikutnya, digunakan untuk merujuk ke beberapa halaman berurutan. Contohnya halaman titik 45 extract titik. Berikut contoh-contoh catatan kaki singkat. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu kutipan berfungsi memperkuat argumen penulis. Catatan kaki memperkuat validitas dan keilmiahan karya. Penulisan kutipan dan catatan kaki harus akurat, sistematis, dan sesuai format akademik. Sarannya, hindari kutipan yang terlalu banyak agar tulisan tetap orisinal. Cantumkan sumber kutipan secara lengkap dan jelas. Latih kemampuan mengutip dan menulis catatan kaki untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah dan menghindar plagiarisme. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.